digunakan untuk bertayamum itu dinilai tidak sah. Namun di sebagian kitab fikih dan ibu jarinya digunakan untuk mengendalikan bagian tepian wajah agar seluruh wajah bisa terusap seluruhnya, karena pada dasarnya debu-debu yang ada di kedua telapak tangan kita telah menjadi debu yang mustakmal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'da. Tayamum menurut syariat adalah mengusapkan debu yang suci ke wajah dan ke kedua telapak tangan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar atau anggota wudhu yang tidak bisa terkena air dengan syarat-syarat tertentu. Adapun fardunya tayamum menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar di dalam kitab Kasyifatus saja itu ada 5. Yang pertama adalah naqlu turab, yaitu ada kesengajaan untuk memindahkan debu ke anggota tayamum. Jadi ketika ada debu yang tertiup angin kemudian menempel ke anggota tayamum kemudian kita gunakan untuk bertayamum itu dinilai tidak sah. Namun di sebagian kitab fikih seperti kitab Bajuri dan I'anah menyebutkan bahwa fardunya tayamum itu ada 4 dan naqlu turab itu tidak termasuk bagian dari fardunya tayamum. Adapun debu yang akan digunakan untuk tayamum bisa kita mengambil dari tanah yang kemudian kita kumpulkan dan kita ratakan di atas kertas atau mungkin di atas nampan atau di tempat lain yang mudah untuk meratakannya. Atau bisa juga menggunakan atau memanfaatkan debu yang menempel di tembok. Dan fardu tayamum yang kedua adalah niat. Waktunya niat yaitu dimulai dari ketika kita melakukan pemindahan debu dari nampan atau dari tembok menggunakan kedua telapak tangan, dan niat itu terus berjalan sampai ketika kedua telapak tangan kita menyentuh wajah kita. Adapun niatnya tayamum itu tidak sama dengan niatnya wudhu ataupun niatnya mandi besar. Ketika kita wudhu, kita berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Ketika kita mandi wajib, kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Sementara tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, maka ketika kita bertayamum untuk melakukan sholat fardu, niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala, atau untuk melakukan tawaf wajib yaitu nawaitu tayammuma listibahati fardid tawafi lillahi ta'ala. Artinya saya berniat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan tawaf wajib karena Allah Ta'ala. Demikian juga ketika kita bertayamum untuk melakukan sholat sunat atau untuk menyentuh mushaf Al-Quran dan lain-lain, maka niatnya disesuaikan dengan tujuannya, dengan kebutuhannya. Fardu tayamum yang ketiga adalah mengusap wajah, dimulai dari wajah bagian atas turun ke bawah sampai ke dagu, dan ibu jarinya digunakan untuk mengendalikan bagian tepian wajah agar seluruh wajah bisa terusap seluruhnya dalam sekali usapan. Dan jangan sekali-kali tangan kita lepaskan dari wajah kita sebelum usapan wajah itu selesai. Setelah selesai mengusap wajah, kedua telapak tangan kita tepuk-tepukkan dan kita tiup. Ini untuk menghilangkan sisa debu mustakmal yang ada di kedua telapak tangan kita. Setelah itu, kita tepukan kembali kedua telapak tangan kita ke debu yang berbeda
yang kemudian kita gunakan untuk mengusap kedua tangan kita, dan ini adalah fardu tayamum yang keempat. Dengan cara kita letakkan punggung jari-jari tangan kanan kita di atas bagian dalam jari-jari tangan kiri dengan posisi menyilang, sementara ibu jari dalam posisi menjauh. Kemudian jari-jari tangan kiri kita gerakkan naik dengan posisi ibu jari tetap diangkat dari tangan kanan. Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri sambil merapatkan ke bagian tangan yang belum terusap. Kemudian telapak tangan kiri kita jalankan ke bawah menuju pergelangan tangan sambil mendekatkan ibu jari tangan kiri ke tangan kanan. Setelah sampai di pergelangan, rapatkan ibu jari sambil terus berjalan seperti di video. Selama mengusap, telapak tangan kiri tidak boleh dilepaskan dari tangan kanan, maka sahlah usapan tangan kanan. Kemudian mengusap tangan kiri seperti cara ketika kita mengusap tangan kanan tadi. Setelah selesai mengusap tangan kiri, maka selesailah tayamum kita. Namun sebagian ulama menganjurkan setelah selesai mengusap tangan kiri, kemudian kita pertemukan kedua telapak tangan kita, kemudian dilanjutkan dengan menyela-nyela jari-jari dari kedua tangan kita. Sebagian ulama yang tidak menganjurkan hal yang demikian menganggap bahwa hal yang demikian itu tidak perlu, karena pada dasarnya debu-debu yang ada di kedua telapak tangan kita telah menjadi debu yang mustakmal. Fardu tayamum yang kelima adalah tertib atau berurutan, yaitu diawali mulai dengan menepuk kedua tangan untuk memindahkan debu, kemudian mengusap wajah, kemudian menepuk debu yang baru kembali, dan mengusap kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.